Ilmu ini adalah ilmu yang agung, menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar. Iman bisa bertambah, meningkatnya iman bertambah baiknya seseorang. Mutiara Hikmah. Ikhwati azzakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dosa besar yang ke-26, yaitu al-qadi as-su, yaitu hakim yang jahat, hakim yang buruk, ya, yaitu siapa-siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dan siapapun yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dan kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya penafsiran para ulama salaf, apa yang mereka tafsirkan, apa yang mereka fahami dalam ayat ini. Maka mereka mengatakan, barang siapa yang mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah keluar dari keislaman. Dan barang siapa yang tidak mengingkari tapi tidak mengamalkan hukum Islam tersebut, maka dia termasuk zalim dan juga fasik. Dan juga sebagian lagi mengatakan dari Tawus ibn Kaisan, salah seorang murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, bukanlah kekufuran ini kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari keislaman, ya, yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Dan dalil-dalil yang banyak yang telah disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada tiga orang hakim, yang satu masuk surga dan yang dua lagi masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Yang satu karena dia mengetahui ilmu dan dia berhukum dan dia memutuskan perkara tersebut dengan ilmu, dengan kebenaran yang dia ketahui, maka dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dua yang lainnya, yang kedua dia, ya, hakim yang dia mengetahui kebenaran, ya, hakim yang mengetahui kebenaran tapi dia melakukan kezaliman secara sengaja. Dia melakukan kezaliman secara sengaja, maka hakim yang seperti ini, ya, wal iyadu billah, tempatnya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang ketiga adalah seorang hakim yang dia memutuskan perkara tanpa ilmu, tanpa ilmu, maka dia juga wal iyadu billah tempatnya di neraka, ya, tempatnya di neraka. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang lainnya, ya, apabila seorang hakim, ya, seorang hakim dia berijtihad, ya, dia berijtihad dengan ilmu dia, maka ijtihad ini, ya, kalau dia benar dalam berijtihad, maka dia akan mendapatkan dua pahala, ya. Dia berijtihad sesuai dengan ilmu yang dia miliki, sesuai dengan dalil-dalil yang telah dia pelajari, dan dia condong memutuskan perkara sesuatu. Maka kalau dia benar, maka dia akan mendapatkan dua pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad dan dia benar dalam ijtihad tersebut, dalam memutuskan perkara tersebut, maka dia memiliki dua pahala. Dan sedangkan ketika seorang hakim berijtihad, ya, sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan, sesuai dalil-dalil yang telah dia ketahui, dan kemudian dia memutuskan perkara dengan hal-hal tersebut, tapi dia salah, ya, dia salah, padahal dia telah mengeluarkan segala kemampuannya untuk memutuskan perkara tersebut, tapi dia salah, maka dia hanya memiliki satu pahala, ya, pahala dia berijtihad. Ya, sedangkan tadi memiliki dua pahala, pahala dia berijtihad dan pahala kebenarannya.
ya, pahala kebenarannya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah. Dan kemudian Al Imam Az-Zahabi menyampaikan kepada kita semua, ya, bahwasannya seorang hakim dia dilarang, ya, dia dilarang melakukan putusan hakim tersebut, ya, memutuskan perkara tersebut dan dia dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan marah. Karena dalam keadaan marah ini seseorang tidak bisa fokus, tidak bisa menggambarkan masalah tersebut yang ada di depan dia, ya, secara seluruhnya, ya, tidak bisa menggambarkan masalah tersebut secara seluruhnya, ya, ghadban, yaitu sangat marah, ya, dan lain sebagainya, yang seseorang tersibukkan hatinya dan dia tidak bisa berpikir secara matang. Maka dalam keadaan ini apapun itu, bukan hanya marah, kata para ulama, ya, bisa dianalogikan, bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Seperti, ya, seorang hakim misalkan dia ingin, ya, pergi ke toilet dan lain sebagainya, ya, untuk menyelesaikan hajat dia. Maka dalam keadaan ini dia tidak boleh memutuskan perkara karena hatinya tersibukkan dan pikirannya juga tersibukkan dengan hal tersebut. Dan juga dalam keadaan dingin, misalkan dalam keadaan panas, dalam keadaan, ya, lapar yang sangat, maka dia dilarang untuk memutuskan suatu perkara, ya. Dan kata Imam Az-Zahabi, apabila terkumpul dalam diri seorang hakim tersebut ilmu yang sedikit dan juga niat yang buruk dan juga akhlak yang buruk dan juga sedikit takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakim yang seperti ini telah sempurna kerugiannya, ya. Ngapain dia capek-capek, ya? Dia capek-capek seperti ini, ya, ingin menjadi hakim dan sifat-sifat dia yang dia miliki seperti ini, maka kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah telah sempurna kerugiannya, ya. Maka wajib bagi dia untuk mengundurkan diri, ya, untuk mengundurkan diri dan agar segera dia menyelamatkan dirinya, karena dikhawatirkan, ya, dia akan mendapatkan ancaman yang diancamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berkumpul dalam diri seorang hakim, ya, sifat-sifat yang buruk yang telah disampaikan barusan.